Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Janisa Gamasiwi. Di sini saya bersama dua teman saya yang bernama Ammar Lauza Silmi dan Melita Permatasari. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang teori produksi dan biaya produksi. Yang pertama ada konsep perusahaan. Di dalam konsep perusahaan pasti memiliki yang namanya struktur perusahaan. Struktur perusahaan merupakan hierarki yang menunjukkan jabatan seseorang di dalam perusahaan. Jadi, struktur perusahaan itu sama seperti struktur organisasi yang isinya ada wakil, ketua, bendahara, sekretaris, dan lain-lain. Struktur organisasi juga memiliki unsur-unsur seperti standarisasi, koordinasi, spesialisasi kerja, sentralisasi atau desentralisasi, dan lain sebagainya. Di dalam konsep perusahaan pun memiliki tujuan perusahaan, yaitu para pengambil keputusan di perusahaan haruslah dapat dipertanggungjawabkan, dan keputusan tersebut mampu memberikan nilai tambah bagi shareholder lainnya. Tak hanya itu, konsep perusahaan juga berisi konsep dasar perusahaan, corporate power, dan kinerja perusahaan. Untuk dapat menerapkan manajemen kinerja dalam suatu organisasi, diperlukan adanya prasyarat dasar yang berisi 3. Yang pertama adanya indikator kerja, ukuran kerja, serta proses siklus manajemen kinerja. Proses siklus manajemen kinerja itu juga berisi 3. Yang pertama ada perencanaan kinerja, pelaksanaan, serta evaluasi kinerja. Konsep perusahaan juga memiliki the corporate atau tripod. Struktur corporate governance di Indonesia telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, di mana struktur tersebut terdiri dari rapat umum pemegang saham, dewan komisaris, serta direksi setiap struktur pada tripod tersebut. Yang kedua, ada fungsi produksi. Sebelum kita masuk ke fungsi produksi, kita akan membahas sedikit tentang pengertian produksi dan jenis-jenis produksi. Pengertian produksi adalah kegiatan menciptakan dan menambah kegunaan suatu barang atau jasa dengan memanfaatkan faktor produksi yang tersedia. Selanjutnya ada jenis-jenis produksi. Jenis-jenis produksi itu ada 4. Yang pertama ada proses produksi terus-menerus, kedua, proses produksi terputus-putus, ketiga, produk dan persediaan akhir tidak stabil, dan terakhir, mengikuti fluktual penjualan baik dalam produk maupun stok. Setelah kita mempelajari pengertian produksi, jenis-jenis produksi, sekarang kita masuk ke fungsi produksinya. Fungsi produksi memberikan hubungan teknologi antara kuantitas input fisik dan kuantitas output barang. Fungsi produk adalah salah satu konsep kunci dari teori neoklasik arus utama yang digunakan untuk mendefinisikan produk marginal dan untuk membedakan efisiensi alokatif. Salah satu tujuan penting dari fungsi produksi adalah untuk mengatasi efisiensi alokatif dalam penggunaan input faktor dalam produksi dan distribusi pendapatan yang dihasilkan ke faktor-faktor tersebut. 3. Ada kurva produksi. Kurva produksi memiliki 3 kurva. Yang pertama ada kurva produksi total, kurva rata-rata produksi, serta kurva produksi marginal. Di sini bisa kita lihat pada gambar kurva produksi total bahwa penambahan satu orang tenaga kerja sebagai input akan meningkatkan jumlah output total yang dihasilkan. Begitu juga penambahan tenaga kerja kedua masih akan menambah jumlah produksi total yang dihasilkan. Akan tetapi, pada kurva produksi marginal akan ada penambahan pekerja pertama masih memberikan tambahan hasil yang tinggi. Akan tetapi penambahan pekerja kedua, ketiga, dan seterusnya akan memberikan tambahan hasil yang lebih rendah dibandingkan dengan tambahan pekerja pertama. Analisis jangka panjang dan jangka pendek. Analisis jangka panjang. Jangka
jangka panjang yaitu jangka waktu di mana faktor produksi dapat mengalami perubahan, yaitu jumlah daripada faktor-faktor produksi yang digunakan oleh perusahaan dapat ditambah apabila memang dibutuhkan. Namun jangka panjang dalam pengertian ini tidak terkait dengan waktu. Penyebutan jangka panjang oleh para ekonom menandai suatu proses produksi di mana sumber daya yang digunakan. Konsep produksi jangka panjang bahwa dalam produksi jangka panjang semua input dilakukan sebagai input variabel. Jadi tidak ada input tetap. Maka dalam konsep biaya jangka panjang semua biaya dianggap sebagai biaya variabel cost. Tidak ada biaya tetap. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat menambah semua faktor-faktor produksi yang akan digunakan oleh perusahaan. Faktor-faktor produksi tersebut diantaranya adalah A. Faktor pasar, B. Faktor bahan mentah, C. Faktor fasilitas angkutan, D. Faktor tenaga kerja. Karena hal itulah biaya yang relevan dalam jangka panjang adalah biaya total, biaya variabel, biaya rata-rata, dan biaya marginal. Jangka panjang dalam pengertian ini tidak terkait dengan waktu. Penyebutan jangka panjang oleh para ekonom menandai suatu proses produksi di mana sumber daya yang digunakan tidak ada lagi yang bersifat tetap. Analisis jangka pendek. Teori produksi jangka pendek atau satu faktor berubah adalah teori produksi yang sederhana menggambarkan tentang hubungan di antara tingkat produksi di suatu barang dengan tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi barang tersebut. Bisa tersebut bahwa faktor-faktor produksi lainnya jumlahnya tetap, yaitu modal dan tanah jumlahnya dianggap tidak mengalami perubahan. Faktor produksi tetap adalah faktor produksi yang jumlah penggunaannya tidak terkandung pada jumlah produksi. Ada atau tidak ada produksi, faktor produksi ini harus ada dan tetap tersedia. Mesin-mesin pabrik adalah salah satu contohnya. 5. Isoquant. Isoquant merupakan salah satu kurva dalam perilaku produsen yang menunjukkan kombinasi antara dua faktor produksi yang menghasilkan jumlah produk yang sama. Perlu Anda ketahui bahwasanya produksi merupakan salah satu aspek yang terpenting dalam kegiatan produksi. Ketika faktor produksi tidak baik atau tidak ada sebuah gangguan, maka produksi pun akan terpengaruh. Dalam dunia perekonomian atau dalam suatu perusahaan pasti ada banyak faktor produksi yang ada, dan di sini kurva Isoquant berusaha mencari kombinasi antara dua faktor produksi di antara banyak faktor untuk menghasilkan sebuah produk yang berkualitas dalam jumlah yang sama. Contoh sederhana dari kombinasi di antara dua faktor produksi yakni kombinasi antara tenaga kerja dan modal. Di sini perusahaan harus memperhitungkan dengan cermat dan teliti agar hasil yang didapatkan sesuai dengan aspek ini. Dua aspek ini sangat penting dalam hal produksi, di mana tenaga kerja akan memberikan kontribusi lebih dalam produksi sehingga menghasilkan output yang maksimal. Begitu juga dengan modal. Aspek ini menjadi terpenting dikarenakan dalam hal produksi, jika ingin mendapatkan keuntungan yang maksimal, maka biaya atau modal produksi harus ditekan dan diminimalkan. 6. Kurva Isoquant. Kurva Isoquant adalah garis atau grafik yang menggambarkan atau menjelaskan berbagai kombinasi penggunaan dua input variabel faktor produksi untuk mendapatkan tingkat output yang sama. Kurva Isoquant memiliki ciri sebagai berikut. 1. Memiliki kemiringan negatif. 2. Jumlah output atau hasil produk ditunjukkan dengan garis kurva yang semakin ke kanan. 3. Antara garis Isoquant 1 dan yang lain tidak pernah mengalami perpotongan. 4. Arah Isoquant cembung menuju titik origin atau titik asal. Berikut adalah gambar kurva Isoquant. Dalam ilmu ekonomi, garis Isoquant adalah garis yang menggambarkan kombinasi input yang memberikan biaya cost atau sama. Garis Isoquant
Isokos menggambarkan rasio antara upah buruh dengan kapital dengan formula yaitu R K besar plus W L besar sama dengan C, di mana W adalah upah buruh dan R yaitu merepresentasikan tingkat penyewaan kapital atau rental rate. Isokos dikombinasikan dengan garis isokuan untuk menentukan titik produksi optimal pada tingkat output tertentu. Isokos adalah salah satu kurva yang ada dalam perilaku produsen. Selain isokuan, isokos adalah sebuah kurva yang menunjukkan kombinasi dua faktor produksi dengan biaya yang sama. Inilah yang membedakan antara isokuan dan isokos. Kurva isokos atau garis batas biaya adalah suatu garis atau kurva yang menggambarkan atau menjelaskan gabungan atau kombinasi penggunaan input faktor produksi dengan biaya yang dikeluarkan sama. Ketika melihat kurva isokos, pastikan Anda akan menemui sebuah kemiringan. Kemiringan itu berarti hasil rasio negatif antara upah dibagi dengan biaya sewa. Garis isokos ini akan dikombinasikan dengan garis isokuan dalam upaya mencari dan menentukan titik produksi yang optimal. Ciri-ciri kurva isokos yaitu A sama dengan budget line atau kurva garis anggaran dengan teori perilaku konsumen. Yang kedua, menunjukkan kombinasi dua faktor produksi dengan biaya yang sama. Yang ketiga, isokos yang dibahas adalah biaya yang sama. Dan yang keempat, kurva isokos ini memiliki fungsi yang hampir sama dengan garis anggaran yang dimiliki oleh perilaku konsumen. Dalam kurva isokos ada beberapa hal penting yang dibahas, yakni bagaimana cara menghemat suatu pengeluaran dari produksi dan memaksimalkan pemasukan yang ada. 9. Biaya tetap, biaya variabel, dan kurva biaya. Biaya tetap adalah biaya yang tetap konstan pada berbagai tingkat output yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dikenal sebagai biaya tetap. Biaya ini tidak terpengaruh oleh fluktuasi sesaat dalam tingkat aktivitas organisasi. Jadi, biaya tetap itu biaya yang tetap sama terlepas dari volume yang dihasilkan. Berikut contoh gambar biaya tetap. Ada dua jenis biaya tetap, yaitu 1. Committed fixed cost atau biaya komitmen adalah biaya yang wajib dan harus dikeluarkan. Biaya ini seperti biaya sewa bangunan, biaya pabrik atau peralatan yang perannya penting dalam menyediakan fasilitas produksi. Contohnya yaitu penyusutan, asuransi, sewa, properti, dan pajak. Yang kedua, discretionary fixed cost atau biaya tetap diskresioner adalah pengeluaran untuk biaya pada periode tertentu atau aset tetap yang dapat dihilangkan atau dikurangi tanpa berdampak langsung pada laba yang didapatkan dari suatu bisnis. Biaya variabel adalah biaya yang berubah dengan perubahan kuantitas output yang dihasilkan dikenal sebagai biaya variabel. Biaya ini secara langsung dipengaruhi oleh fluktuasi